Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran BTQ ya, bimbingan tilawah Al-Quran. Insya Allah kita akan melanjutkan di pelajaran yang semester pertama kelas 12 ini. Kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari di kelas 11 ya. Kalau di kelas 11 kita sampai wakaf. Jadi sampai pelajaran tentang wakaf. Dan di kelas 12 ini kita belajar tentang dari mulai ibtida ya. Ibtida yaitu memulai bacaan. Sebelumnya kita baca Al-Quran dulu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Jadi setiap mau belajar kita mulai dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya, dan Bapak juga sama akan membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, sadaqallahul azim. Kita akan mulai kepada pelajaran yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dari bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, dan kita dijadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah karena kita sudah berusaha untuk bersama-sama mempelajari Al-Qur'an. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama di semester pertama kelas 3 ya. Ini adalah kelanjutan ya, sekali lagi Bapak, ini adalah kelanjutan dari kelas 11 ya, kelanjutan dari wakaf. Seharusnya ini biasanya di buku-buku tajwid itu disatukan ya babnya, yaitu bab wakaf dan ibtida, tetapi dipisahkan. Di kita dipisahkan karena ya kemarin kan sudah sampai kepada penilaian akhir semester genap ya, dan sekarang masuk lagi ke awal semester ganjil lagi gitu. Nah, hukum ibtida. Nah, secara pengertian ya, hukum ibtida ini berasal dari kata bada'a ya di dalam bahasa Arab, yang artinya memulai. Jadi ibtida itu akar kata dari kata bada'a ya, dari kata bada'a, memulai secara bahasanya gitu ya artinya. Tetapi secara istilah ibtida ini adalah
memulai membaca Al-Quran. Baik dari awal, maksudnya awal kita membaca Al-Quran, awal memulai kita bacaan Al-Quran, ataupun kita berhenti dulu, gitu. Jadi setelah kita membaca Al-Quran dan berhenti bacaan kita lalu memulai lagi, ya, itu juga ibtida, sama ya. Jadi ibtida itu ada yang ibtida awal kita membaca Al-Quran, jadi awal kita membaca Al-Quran ya, bisa dipahami, dan juga setelah kita berhenti, setelah wakaf lalu memulai lagi, misalkan habis nafas atau di akhir ayat terus memulai lagi, itu adalah ibtida, ya, ibtida gitu. Nah, itu ya cara-caranya. Nah, sekarang masuk kepada yang selanjutnya. Nah, cara ibtida ini ada dua ya caranya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama adalah memulai bacaan Al-Quran untuk yang pertama kalinya. Jadi pertama kali kita membaca Al-Quran. Misalnya kita membaca awal surah Al-Baqarah. Seperti yang kita baca tadi pertama. Alif Lam Mim. Nah, itu ya. Ada yang kedua adalah memulai membaca Al-Quran setelah berhenti. Nah, setelah membaca Alif Lam Mim, berhenti, lalu baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berhenti, baca lagi. Hudal lil muttaqin. Nah, itu ya. Jadi ada memulai, itu ada mulai dari awal, terus berhenti lalu memulai lagi, gitu ya. Dibagi dua kata memulai di dalam membaca Al-Quran ya. Kalau di buku yang kalian pegang itu contohnya adalah ketika membaca surah Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti di situ, memulai lagi ke ayat kedua, gitu ya. Waqaf, ibtida. Nah, ibtida itu memulai bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf di situ, memulai lagi ke ayat ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Itu ya, yang dinamakan ibtida itu caranya ada dua. Yang pertama, ketika kita memulai pertama kali membaca Al-Quran. Yang kedua, memulai membaca kembali setelah kita wakaf, setelah berhenti di dalam bacaan Al-Quran kita. Itu dinamakan ibtida. Nah, tingkatan ibtida dilihat dari tingkatannya. Dari tingkatan di sini adalah tingkatan baik dan tidaknya, jaiz dan ghair zaiznya, jadi boleh dan tidaknya, gitu. Apakah ibtida kita itu dapat merubah makna atau tidak, diperbolehkan atau tidak, itu ada dua bagian, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada ibtida yang hasan, ya, yaitu baik. Nah, ibtida yang hasan ini memulai bacaan dari kalimat Al-Quran yang sekiranya tidak merusak makna. Jadi memulai bacaan yang sekiranya tidak merusak kepada makna bacaan tersebut. Itu ya. Itu adalah ibtida yang hasan, yang diperbolehkan. Contohnya tadi ya, ketika kita membaca misalkan surah Al-Baqarah
ayat ketiga misalkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di situ kan udah akhir ayat ya. Berarti itu hasan. Ya, baik. Lalu memulai lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, dari situ kan ada tanda wakofnya ya. Boleh kita melanjutkan di situ ibtida lagi, memulai lagi bacaan lagi dari wabil akhiratihum yuqinun. Itu ya, itu adalah ibtida yang hasan, ibtida yang baik ya. Itu. Jadi tidak merubah makna. Nah, yang kedua ibtida yang qabi, yang jelek ya. Dan ini dapat merubah makna gitu. Memulai bacaan dari bacaan-bacaan atau misalkan kita tidak kuat ya. Tidak kuat membaca di dalam pertengahan ayat misalkan tidak kuat. Lalu memulai lagi, kan ibtida ini memulai ya. Memulai lagi bacaan. Tetapi memulainya bukan pada tempat yang aman gitu ya, memulainya itu. Nah, itu adalah ibtida yang qabi. Contohnya yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 181 misalkan. Kita membaca dari awal ayatnya. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Misalkan kita tidak kuat di situ ya. Lalu kita ulang lagi dari awal. Dari inna misalkan. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, itu dapat merubah makna dan fatal maknanya. Ya, kalau kita artikan itu misalkan dari laqad sami'allahu, Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, orang-orang yang berkata innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, kan di sini ceritanya adalah Allah mendengar perkataan orang-orang yang berkata bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin dan kita kaya. Nah, sempurnanya seperti itu. Nah, tetapi kita bacanya misalkan dari innallaha faqirun. Nah, di situ kan jadi maknanya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Jadi sesungguhnya Allah itu fakir dan kita kaya. Nah, kalau misalkan kita tidak kuat, nah cari tempat-tempat yang aman. Nah, makanya di sini ya di ayat ini pas di agnianya itu adalah waqaf lazim. Ya, waqaf lazim. Kalau misalkan kita tidak belajar kemarin tanda-tanda waqaf, kan ada tanda-tanda waqaf ya dipelajari di semester genap kemarin kelas 11 tanda waqaf, ada tanda waqaf lazim, ayat zaiz ya, ayat ada apa yang harus berhenti yaitu waqaf lazim, ada yang boleh berhenti dan boleh juga lanjut, ada juga yang diutamakan berhenti, ada yang diutamakan lanjut. Nah, kalau kita tidak mengetahui itu, maka ada kemungkinan kita memulai dari perkataan-perkataan ayat-ayat atau kata yang dapat merubah makna ayat tersebut.
gitu ya. Itu harus kita perhatikan ya. Kalau bisa sambil lihat terjemahnya. Sambil lihat terjemahnya di Al-Qur'an, kan Al-Qur'an banyak ya yang terjemah-terjemah. Bapak juga pakainya yang terjemah. Di situ kita bisa lihat ya, apakah bacaan kita itu dapat merubah makna atau tidak, gitu ya. Nah, kalau menemukan yang seperti ini, maka harus dirubah dari sekarang, ya. Jangan sampai bacaan-bacaan kita itu merubah ya, merubah yang tadinya maknanya demikian, karena kita bacanya salah, jadi rubah maknanya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Nah, kalau misalkan di situ mah bisa diulang lagi dari qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq. Itu ya. Harusnya setelah berhenti di aghnia itu lanjut saja ke sanaktubu ma qalu. Jangan diulang dari innallaha faqiru wa nahnu agniya. Itu akan merubah makna dan maknanya jadi fatal ya, maknanya jadi fatal. Contoh yang kedua di dalam surah Al-Maidah ayat ke-73 ya. Surah Al-Anbiya ke-73. Di situ tidak dilihat yang merahnya ya, itu adalah menunjukkan bahwa wakaf di situ, ibtida di situ, ibtida di situ adalah melupakan suatu ibtida yang qabih ya, yang jelek, tidak boleh dapat merubah makna. Gitu. Bapak contohkan bacanya ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Nah, jangan diulang dari innallaha salisu salasah. Itu ya. Jadi nanti akan berubah maknanya. Yang awalnya laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah itu 3, kafir ya. Jadi yang menyebutkan bahwa Allah itu kafir, ya Allah itu 3, maka kafir kata ayat ini ya. Nah, jangan diulang lagi dari innallaha salisu salasah. Maka artinya akan menjadikan bahwa Allah itu 3 gitu ya. Tetapi lanjut saja kepada wama ya. Wama min ilahin illa ilahu wahid. Nah, kalau itu mah tidak merubah makna ya. Jadi langsung kepada perkataan bahwa wama min ilahin illa ilahu wahid. Gitu ya. Jadi wakaf itu wakaf. Ibtida itu secara bahasa adalah memulai, dan secara istilah adalah memulai bacaan Al-Qur'an. Gitu ya. Memulai bacaan Al-Qur'an baik dari awal kita membaca maupun ketika kita meneruskan kembali setelah wakaf, setelah berhenti. Itu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh dikirimkan melalui WA grup ataupun bisa melontarkan pertanyaan di Google Classroom juga boleh ya. Tetapi kalau di Google Classroom ini
karena banyakan ya, jadi semua pelajaran ada di sini. Takutnya nanti kecampur-campur ya komentarnya, kan komentar untuk semua gitu. Lebih baik ketika kita berkomunikasi di WA grup saja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan di masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit apa saja ya, bukan saja corona, tetapi penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Juga kita dijadikan orang-orang yang sukses nantinya dunia maupun akhirat. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.